Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 622 sampai dengan 624 gaji miliaran. Bagian jendela lantai 3 tiba-tiba muncul begitu banyak orang. Belasan mobil di bawah pun membuka pintu mobil. Satu persatu pria parubaya dengan setelan jas pun turun. Kenapa Pak Hubert dan Pak Damian datang ke sini? Mason menanyakan dengan mengerutkan alisnya sambil berjalan ke bawah untuk menyambut mereka. Akan tetapi, semua bos yang dikenalnya malah sama sekali tidak melihat Mason. Nona Abigail, saya adalah Hubert Mansa dari perusahaan Venice. Saya mendengar Nona Abigail mengundurkan diri dari perusahaan Carmine. Jadi saya datang untuk mengundang Anda bergabung di perusahaan kami. Ucapan dari direktur yang bernama Hubert langsung mengejutkan seluruh keluarga Carmine. Termasuk Abigail pun langsung melebarkan matanya. Mason langsung menghentikan langkah kaki dan melihat ke bawah dengan terkejut. Kenneth langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia barusan saja bilang kalau Abigail meninggalkan perusahaan Carmine, maka dia tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun. Namun, sekarang malah bos dari perusahaan Venice datang mengundang Abigail untuk bergabung di perusahaan mereka. Kenneth sama sekali tidak menyangka kondisi ini akan berubah begitu cepat. Abigail sedikit ragu, kemudian melirik Peter. Akan tetapi, Peter malah sangat tenang dan tidak terkejut sama sekali. Nona Abigail, kami dari perusahaan properti Bantul juga ingin mengundang Anda untuk bekerja di tempat kami. Gaji tahunan di atas 1 miliar, ujar seorang pria parubaya. 1 miliar, Nona Abigail. Kalau Anda bergabung di tempat kami, maka gaji sesuai permintaan Anda, ujar seorang direktur berkacamata berkata dengan lapang dada. Gaji tahunan 1 miliar. Semua anggota keluarga Carmine sangat tercengang. Abigail bekerja di perusahaan Carmine 1 bulan hanya mendapat beberapa juta. 1 tahun hanya puluhan juta saja. Sekarang malah langsung mendapatkan 1 miliar. Apakah dia benar-benar Abigail yang tidak bisa melakukan apapun dan tidak ada perusahaan yang menginginkannya? Kami menawarkan 1,6 miliar. Nona Abigail. Kami memberikan 2 miliar. Selain itu ada saham sebanyak 10%. Kamu hanya perlu menganggukkan kepala dan langsung menandatangani kontrak kerjasama. Belasan bos perusahaan mendongak dan menatap Abigail dengan sangat ramah. Abigail sangat tercengang. Seluruh tatapan anggota keluarga Carmine pun terbengong dan detak jantung sangat kencang. Kini, Abigail yang diusir oleh perusahaan Carmine langsung mendapat penawaran dari 20 lebih perusahaan. Selama Abigail menganggukkan kepalanya, maka dia akan langsung menjadi petinggi perusahaan dengan gaji 2 miliaran. Gajinya bahkan lebih tinggi dibandingkan Mason yang bekerja di perusahaan Carmine. Apa yang terjadi? Peter, ini. Abigail menoleh dan menatap Peter. Abigail merasa kalau masalah ini berhubungan dengan Peter. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua perusahaan ini bisa tahu begitu cepat? Meskipun mereka tahu Abigail meninggalkan perusahaan Carmine, mereka juga tidak mungkin bisa mengundang Abigail dengan gaji miliaran. Ini, seperti ada yang menyuruh mereka melakukannya. Selain Peter, Abigail tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal seperti ini lagi. Sebelum Peter menjawab, tiba-tiba sebuah mobil mewah Bentley seharga miliaran datang dari kejauhan. Mobil itu berhenti. Kemudian terlihat Yoshua turun dari mobil. Nona Abigail, Kuncoro Pharma mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Kebetulan perusahaan kami sama dengan perusahaan Carmine. Jadi Nona Abigail pasti akan nyaman bekerja di tempat kami. Yoshua pun menawarkan pekerjaan untuk Abigail. Seluruh anggota keluarga Carmine lagi-lagi tercengang. Ternyata Abigail yang diusir mereka benar-benar barang rebutan di luar. Begitu banyak perusahaan berusaha untuk merebut Abigail. Apakah ini karena kehebatan Abigail? Atau ada yang menyuruh mereka? Dalam seketika, Nyonya Besar Andrea dan beberapa orang lainnya sangat kebingungan. Lihatlah, Abigail meninggalkan keluarga Carmine juga bisa hidup dengan sangat baik.
dia juga tidak bisa mati kelaparan. Semua ini karena Abigail adalah emas yang bisa bersinar di setiap tempat. Peter pelan-pelan memegang tangan Abigail, kemudian berjalan keluar ruang rapat. Abigail, berhenti, teriak Nyonya Besar Andrea. Sekarang dia merasa sangat kacau. Akan tetapi, Nyonya Besar Andrea tetap saja merasa kepergian Abigail bukanlah keputusan yang benar. Nenek, aku sudah memutuskannya, ujar Abigail dari depan pintu sambil membelakangi Nyonya Besar Andrea. Dasar cucu durhaka. Aku hanya mau tanya, apakah kamu benar-benar mau memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine? Apakah kamu benar-benar mau putus hubungan dengan keluarga Carmine demi Peter? Pertanyaan dari Nyonya Besar Andrea langsung membuat pandangan semua orang tertuju ke Abigail. Di saat ini, Abigail pun memikirkannya. Peter pelan-pelan menoleh dan menatap Abigail. Peter tetap akan menghormati apapun keputusan yang dibuat Abigail. Aku ingin bertunangan dengan Peter. Jawaban Abigail ini malah membuat Nyonya Besar Andrea dan semua keluarga Carmine, bahkan Peter pun sangat terkejut. Sekarang aku sangat jelas siapa yang kusuka. Kalau keluarga Carmine menerima Peter, maka aku tidak pergi, ujar Abigail dengan sangat tegas. Kamu, jangan harap, keluarga Carmine tidak akan menerima orang tidak berguna seperti ini, teriak Kenneth terhadap Abigail. Benar, kami tidak mungkin akan menerimanya. Abigail, kamu lebih baik menyerah saja. Janet pun berkata dengan nada yang dingin. Nyonya Besar Andrea malah menyipitkan matanya. Dia tidak percaya kalau Abigail bisa meninggalkan keluarga Carmine demi Peter. Dia tahu kalau Abigail adalah anak yang sangat berbudi. Bagaimana mungkin dia mau memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine demi orang lain? Kalau keluarga Carmine tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Keluarga Carmine tidak bisa menerimanya, maka aku akan pergi bersamanya. Setelah Abigail mengatakannya, dia langsung melangkah keluar. Kamu. Nyonya Besar Andrea hampir saja muntah darah karena terlalu marah. Wajah Mason menjadi semakin masam. Tatapannya bahkan menjadi sangat dingin. Kamu bahkan bersedia meninggalkan keluarga Carmine yang membesarkanmu. Kamu jangan menyesal, teriak Mason terhadap Abigail. Pak Mason, keluarga Carmine yang tidak menginginkanku lagi. Selain itu, aku juga tidak akan menyesal. Abigail berdiri di depan pintu sambil menoleh menatap keluarga Carmine. Bagus, mari kulihat berapa lama Peter bisa melindungimu. Lihat saja di kota Mandala ini sebenarnya. Peter atau keluarga Carmine yang lebih hebat. Sampai akhir, Kenneth tetap saja memandang rendah Peter. Meskipun Peter sudah menunjukkan kekayaan dan relasi yang begitu besar, Kenneth tetap saja tidak bersedia mengakui kehebatan Peter. Peter yang dari tadi tidak mengatakan apapun, kini perlahan-lahan melirik Kenneth. Dari mana kepercayaan diri kalian? Kalau dari keluarga Nilo, maka lihatlah dengan baik-baik apa yang akan terjadi. Aku akan menghancurkan keluarga Nilo dulu, baru datang melihat apakah kamu masih begitu percaya diri. Ucapan Peter ini sekali lagi mengejutkan semua keluarga Carmine. Dia mau menghancurkan keluarga Nilo. Peter tidak menjelaskan kepada mereka, jadi dia langsung menarik Abigail pergi setelah mengatakannya. Kamu. Seluruh keluarga Carmine marah hingga tubuh mereka bergetar. Di saat yang sama, ada juga yang merasa kalau Peter tidak membual. Apakah dia benar-benar mau menghancurkan keluarga Nilo? Apakah dia memang sehebat ini? Keluarga Nilo memiliki relasi yang sangat luas. Mereka bahkan punya latar belakang kemiliteran. Siapa yang berani menyentuh mereka? Bahkan perusahaan Lipon juga tidak berani menyerang keluarga Nilo. Siapa Peter? Kenapa dia berani mengatakannya? Semua orang merasa Peter hanya sedang membual saja. BRRM, BRRM, BRRM. Suara mesin mobil terdengar dari bawah. Joshua dan yang lainnya semuanya berjumlah belasan mobil mewah mengantar kepergian mobil Abigail dan Peter. Tidak lama kemudian, mereka pun menghilang di pandangan semua orang. Kondisi seperti ini sama seperti saat Peter diusir oleh keluarga Carmine. Sama seperti sebelumnya, diantar oleh mobil mewah dan dijemput oleh para petinggi. Ini pasti permainan dari Peter.
Pasti Peter membayar mereka untuk datang. Kenneth terus mengomel dengan tidak senang. Akan tetapi, kali ini sudah tidak banyak orang yang memihaknya. Sekarang ada banyak orang yang sedang menebak siapakah Peter. Saat ini, Peter tidak punya waktu untuk memikirkan pemikiran keluarga Carmine. Hari ini adalah batas terakhir yang diberikannya untuk keluarga Nilo. Beberapa hari ke depannya, dia akan menyerang keluarga Nilo tanpa ampun. Sampai saat itu, Peter ingin melihat apakah keluarga Carmine masih bisa mengharapkan keluarga Nilo. Sekarang Abigail sudah diusir dari keluarga Carmine, jadi Peter tidak akan merasa beban dan ragu lagi. Dia mau menyerang keluarga Nilo. Dia juga mau menyerang keluarga Carmine. Peter, sekarang kita. Abigail duduk di samping Peter dengan sedikit kebingungan. Jangan menanyakan apapun, kamu dengarkan perintahku saja, ujar Peter dengan nada lembut sambil memeluk Abigail. Baik. Abigail sama sekali tidak bisa menolak kelembutan dan kesombongan Peter seperti ini. Peter hanya pelan-pelan mendongak dan menatap ke arah depan. Hari ini sudah menyelesaikan semua urusan keluarga Carmine. Mulai besok, saatnya menghadapi keluarga Nilo kota Mandala. Di saat ini, rumah Abigail. Alisa duduk di depan pintu sambil berbicara dengan 8 wanita parubaya. Mereka sedang menggosip di sana. Oh ya, Kak Alisa, bukankah beberapa hari lalu kalian bilang membeli rumah di Indah Jaya? Benar, dengar kabar kalian membeli villa. Kenapa kalian belum pindah rumah? Jangan-jangan kalian menipu kami. Beberapa wanita parubaya mencari tahu sambil menatap Alisa dengan penasaran. Tentu saja benar. Menantuku bilang akan pindah dalam 2 hari ini, ujar Alisa dengan serius setelah tercengang sesaat. Benarkah? Kenapa beberapa hari ini kami tidak melihat menantu lumpuhmu itu? Dengar kabar menantumu diusir, apakah itu benar? Mereka semua terus mempermainkan Alisa seperti seorang badut. Kalian jangan sembarangan berbicara, dulu aku memang sangat tidak menyukainya, tapi sekarang dia sudah berubah dari yang dulu. Wajah Alisa memerah seakan-akan ketahuan berbohong. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak dan semakin meragukan kalau Abigail tidak membeli rumah sama sekali. Tin, tin. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari kejauhan. Semua orang langsung menoleh dan melihat hampir 20 unit mobil mewah yang bergerak ke sini. Di bagian belakang pasukan mobil terdapat 2 unit truk box besar dan tertulis nama perusahaan pindahan. Ini. Shoo, shoo, shoo. Puluhan mobil langsung melaju ke depan pintu rumah Abigail. Semua orang memandang Peter membawa Abigail turun dari mobil. Setelah itu, satu persatu orang turun dari mobil. Peter, apa yang kalian lakukan? Tanya Alisa dengan kebingungan. Pindah rumah. Peter hanya mengatakan 2 kata yang sangat singkat. Apa? Tanya Alisa dengan terkejut. Beberapa tetangga itu juga sedikit kebingungan. Sesaat kemudian, 10 pegawai dengan seragam perusahaan properti Indah Jaya berjalan ke arah mereka dengan senyuman lebar dan membawa konfeti. Selamat kepada Tuan Peter untuk pemindahan rumah baru. Setelah mengatakannya, mereka langsung menembakkan konfeti. Potongan kecil kertas berwarna ditembakkan ke udara. Alisa dan beberapa tetangganya sangat tercengang. Setelah itu, mereka semua pun mulai menunjukkan tatapan kagum. Pindah rumah baru memang sebuah hal yang sangat dibanggakan. Akan tetapi, siapa yang pindah rumah disambut oleh perusahaan properti? Sepertinya selain keluarga Abigail ini, semua tetangga-tetangga di sini tidak pernah mendengar ada pelayanan seperti ini. Potongan kertas berwarna-warni beterbangan di udara. Ekspresi Alisa bahkan berubah. Dari awal yang terasa kesulitan, dia perlahan-lahan tersenyum dan pada akhirnya menjadi sangat bangga. Ini adalah sebuah kebanggaan. Di usia seperti Alisa, mereka sudah tidak mengharapkan materi seperti anak muda. Satu-satunya topik yang mereka suka adalah saling membandingkan anak siapa yang paling sukses dan menikah dengan keluarga yang baik. Selain itu, mereka juga membahas siapa yang membeli rumah ataupun mobil.
Hari ini menantunya Alisa naik mobil mewah membawa mereka sekeluarga untuk pindah ke villa kembar Indah Jaya yang sangat dikagumkan oleh para tetangga. Hal seperti ini benar-benar sangat membanggakan. Tidak lama kemudian, satu persatu pria parubaya dengan setelan jas turun dari 20 mobil mewah. Pria parubaya yang terlihat seperti orang sukses dari pakaian mereka sekali lagi mengejutkan para tetangga itu. Tetangga-tetangga itu tidak tahu dunia bisnis kota Mandala, jadi mereka tidak mengenal para pria parubaya ini. Akan tetapi, ada beberapa orang yang cukup mengejutkan mereka. Bukankah orang itu adalah Pak Hubert yang ada di foto lemari dapur rumahku? Sepertinya memang dia adalah pebisnis perabot rumah. Dia adalah bos besar. Orang di sampingnya itu juga. Suamiku suka menonton siaran ekonomi kota Mandala. Aku sering melihat orang itu berbagi pengalaman bisnis di TV. Wah, semua ini orang terkenal. Mereka semua bos besar. Apa mereka juga datang membantu Peter pindah rumah? Semua orang sekali lagi terkejut dan menjadi semakin iri. Tidak salah lagi, di pandangan kagum semua orang. Pak Hubert dan yang lainnya pun mempersembahkan hadiah mereka. Pemindahan rumah baru Tuan Peter. Mereka memberikan satu set furnitur lengkap yang dibuat sesuai pesanan pribadi kelas atas. Ada yang memberikan lukisan langka, ada juga yang memberikan dekorasi giok mahal. Yoshua dari Kuncoro Pharma bahkan memberikan 2 buah ginseng ratusan tahun. Semua barang yang diberikan mereka memiliki kualitas dan kondisi yang sangat baik. Nilai di pasaran bahkan mencapai miliaran. Para tetangga menjadi sangat iri. Melainkan Alisa yang tersenyum lebar hingga tidak bisa menutup mulutnya. Semua kebencian dan ketidakpuasan terhadap Peter langsung dihilangkan. Akhirnya dia melihat betapa hebatnya menantunya ini. Dulu, Alisa sangat tidak menyukai dan tidak mau menerima Peter. Namun, sekarang dia benar-benar bersedia menerima dan mengakui kehebatan Peter. Dalam relasi ataupun dalam keuangannya. Di situasi yang ramai ini, para karyawan perusahaan pindahan pun mulai sibuk bekerja. Meskipun disebut pindah rumah, sebenarnya tidak ada yang perlu dipindah. Semua furnitur beserta peralatan rumah tangga sudah lengkap di villa. Mereka hanya perlu memindahkan beberapa barang berharga dan bermakna ke sana. Maka itu, proses pemindahan berjalan dengan sangat cepat. Semua mobil membawa barang bergerak ke villa kembar Indah Jaya. Plak, plak, plak. Bunyi ledakan petasan mengantar kepergian Peter dan yang lainnya. Lihatlah, inilah menantu yang idaman. Bukankah sebelumnya dia lumpuh dan bodoh? Kenapa tiba-tiba tidak lumpuh dan bodoh lagi, malah menjadi begitu hebat? Aku juga tidak tahu. Menurutmu, jangan-jangan uangnya ilegal. Untuk apa kamu mengurus sumber keuangannya? Entah itu ilegal ataupun legal. Yang penting adalah dia kaya. Orang-orang semakin membicarakannya semakin iri. Di villa kembar Indah Jaya. Setelah Yoshua dan yang lainnya selesai membantu, mereka pun langsung meninggalkan villa. Bagi mereka bisa membantu Peter adalah sebuah kebanggaan. Bagaimana mungkin mereka berani meminta Peter mengajak mereka makan? Bagus, bagus sekali. Alisa mengelilingi villa dengan sangat puas. Area villa ini sangat luas. Villa besar dengan jendela yang besar dan bersih jauh lebih megah beberapa kali lipat dibandingkan rumah lama mereka. Selain itu, di villa ini masih terdapat kolam renang yang besar, taman yang dipenuhi tanaman dan halaman yang luas. Bisa tinggal di sini benar-benar sangat menyenangkan. Peter, aku ingin bicara denganmu. Setelah Abigail melihat Alisa naik, dia pun langsung menatap Peter. Sekarang belum waktunya. Namun, jawaban Peter malah membuat Abigail kebingungan. Apa maksudmu? Tanya Abigail dengan ragu. Peter mengulurkan tangannya dan menarik Abigail ke dalam pelukannya. Abigail hanya terkejut sebentar. Kemudian dia pun bersandar di dada Peter.